Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang teori produksi Islam, di mana mata kuliah ini dari CPL yang berkaitan dengan lulusan mampu untuk menguasai teori-teori ekonomi mikro, ya. Dan CPMK-nya adalah mengimplementasikan pemahaman mengenai berbagai masalah ekonomi yang berkembang dan berpijak pada kajian-kajian ekonomi mikro Islam. Selanjutnya, di dalam produksi ini adalah bahwa kita perlu ketahui di dalam kegiatan ekonomi ada tiga hal yang tiga diantaranya itu yang tidak bisa terpisahkan, yakni ada konsumsi, ada distribusi, dan ada produksi. Ketika suatu masyarakat memerlukan adanya konsumsi, maka itu artinya barang itu perlu dilakukan produksi, dan barang-barang yang sudah diproduksi tidak akan sampai kepada konsumen tanpa melalui adanya distribusi. Sehingga tiga hal ini adalah menjadi satu kesatuan yang saling terkait, yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain. Di dalam produksi itu ada 4 aspek yang sangat terkait, yaitu ada input. Input merupakan bahan atau barang-barang yang akan menjadi bahan produksi, ya. Termasuk di dalamnya input adalah alat-alat produksi atau biaya produksi, itu masuk bagian daripada input. Yang kedua, setelah ada produksi maka akan mengeluarkan satu output, ya, satu hasil yang dihasilkan dari produk itu. Dan di dalam proses input ke dalam output itu ada efisiensi yang nanti akan menghasilkan revenue. Seberapa besar revenue yang akan diperoleh itu, seberapa banyak kita bisa melakukan efisiensi. Di dalam teori produksi itu ada struktur biaya produksi dan ada revenue yang akan didapatkan. Di dalam struktur biaya produksi itu ada unsur yang namanya revenue sharing. Jadi bisa di dalamnya itu biaya atau modal yang digunakan itu dalam bentuk profit sharing, ya, bekerja sama dengan pihak lain di dalam penyiapan modal, ya, sehingga ketika nanti mendapatkan laba atau profit itu harus dibagi dengan pemilik modal yang lain. Di dalam profit sharing itu banyak hal yang mungkin di dalam praktek kehidupan itu bisa kita wujudkan. Salah satunya misalnya usaha itu dengan menggunakan modal qard atau pinjaman, ya, pinjaman. Kalau qard itu adalah pinjaman tanpa kompensasi, artinya ada pihak-pihak yang memberikan pinjaman dengan sukarela kepada pihak peminjam itu, sehingga dia tidak perlu untuk memberikan satu revenue atau membagi keuntungan dari usaha itu. Tetapi ada juga yang menggunakan model syirkah, ya, model syirkah atau modal yang dilakukan secara kerjasama. Kalau di dalam ekonomi syariah biasanya kita kenal dengan musyarakah, ya, atau mudharabah, yang itu bagian dari kerjasama modal usaha antara satu pihak dengan pihak lain atau dua pihak lebih. Misalnya di dalam musyarakah itu bisa di situ terjadi dua pihak atau lebih, ya, yang masing-masing memberikan modal untuk
menjalankan usahanya itu, ya. Tetapi kalau di dalam mudharabah hanya satu pihak menyiapkan modal, satu pihak menjalankan modal itu. Jadi tergantung skema yang mau dilakukan, apakah menggunakan mudharabah yang satu pihak menyiapkan modal atau musyarakah, ya. Jadi di samping ada yang menyiapkan modal atau modal itu disiapkan secara bersama-sama oleh para pihak yang bekerja sama, itu di dalam praktek musyarakah. Dan ada juga mungkin pihak-pihak yang menggunakan pinjaman bank yang berbasis bunga, ya. Kalau praktek-praktek di dalam ekonomi yang non syariah, tentu mereka menggunakan pinjaman modal itu dari bank konven yang memang menggunakan skema bunga. Di sampingnya, di samping ada struktur biaya, ada revenue yang didapat. Artinya ada hasil yang didapat dari satu aktivitas produksi, ya. Jadi tadi seperti disampaikan bahwa di dalam produksi ada input itu merupakan bahan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Lah, antara ketika menghasilkan output, maka biaya yang dikeluarkan dan output yang dihasilkan, selisih antara biaya yang diperlukan dengan output yang dihasilkan itulah yang nanti akan menjadi revenue, ya, menjadi satu pendapatan yang akan diterima oleh produsen tadi. Jadi dan revenue tadi sangat bergantung kepada upaya yang dilakukan oleh produsen tadi di dalam melakukan efisiensi dan meminimalkan biaya produksi. Jadi semakin bisa melakukan efisiensi yang maksimal, maka itu akan memperoleh revenue yang lebih besar, akan memperoleh revenue yang lebih banyak. Selanjutnya, kalau kita melihat dari pengertian produksi, maka kita dapatkan bahwa produksi adalah satu kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk keperluan orang banyak. Jadi ada upaya untuk menambah nilai guna suatu barang yang setelah diproduksi itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Itulah namanya produksi. Jadi sehingga kita bisa melakukan memberikan contoh, misalnya apakah ketika ibu membuat kue untuk keluarganya bisa dikatakan produksi, ya. Jadi kalau definisi di atas maka itu termasuk, karena tentu kalau itu disiapkan untuk keluarga adalah untuk keperluan orang banyak, ya. Ada yang definisi yang lain bahwa produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa, yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Jadi secara teknis bahwa produksi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mentransformasi input menjadi output. Di dalam bahasa yang lebih simpel, yang namanya produksi adalah satu proses mentransformasi, ya, dari input, ya, dari bahan baku dan biaya lain-lain untuk menjadi output, ya, menjadi satu hasil yang hasil itu nanti bisa dinikmati oleh pihak lain. Itulah yang dinyatakan sebagai produksi. Kalau kita berbicara terkait dengan nilai guna yang bertambah, maka kita bisa melihat bahwa di dalam nilai guna barang dan jasa yang bisa bertambah itu kita mengenal ada 5. Yang pertama adalah guna bentuk, yaitu mengubah barang sehingga memiliki nilai ekonomis. Misalnya ada kayu, terus yang asalnya tidak bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk manusia misalnya, kayu itu dibentuk menjadi kursi sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, atau kayu itu dibentuk menjadi satu almari sehingga
bisa dimanfaatkan untuk menyimpan pakaian atau barang-barang yang lain. Itu mengubah barang yang semula tidak bisa memberikan nilai tambah atau manfaat, kemudian diproduksi sehingga barang itu memiliki nilai ekonomisnya tambah. Yang kedua, guna jasa, itu memberikan layanan jasa. Seperti kita ketahui saat ini perkembangan industri jasa sangat luar biasa, ya, terutama untuk jasa paket, ya, jasa pengiriman itu luar biasa karena dengan berkembangnya transaksi digital, ya, orang sekarang berbelanja cukup di depan HP, ya, sehingga barang itu tentu dari penjual kepada pembeli itu harus melalui jasa pengiriman, ya, jasa layanan pengiriman. Nah, itulah guna jasa, artinya ada pihak-pihak yang menyediakan jasa untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Tidak hanya itu, ada jasa transportasi dan lain sebagainya. Kemudian ada guna tempat, yaitu memanfaatkan tempat di mana suatu barang memiliki nilai ekonomis. Jadi ada tempat-tempat yang digunakan untuk bisa bagaimana suatu barang itu memiliki nilai ekonomis. Misalnya ada satu event pameran dan lain sebagainya yang itu menjadi ajang untuk menawarkan suatu barang, ya, barang-barang yang mungkin semula tidak terlalu laku karena mengikuti ajang pameran, sehingga bisa dimanfaatkan tempat itu untuk memberikan nilai guna kepada barang yang semula kurang bernilai ekonomis, sehingga guna tempat itu. Atau mungkin ada tempat-tempat yang semula tidak bisa memberikan nilai ekonomis karena setelah diperbaiki, dimanfaatkan tempat itu, kemudian dapat dinikmati atau digunakan oleh para pihak, oleh masyarakat, sehingga tempat itu menjadi tempat yang memiliki nilai ekonomis. Yang berikutnya adalah guna waktu, jadi memanfaatkan waktu tertentu untuk waktu masa-masa itu menjadi memiliki nilai guna, ya, memiliki nilai guna. Misalnya apa? Jadi ada di waktu-waktu tertentu itu, misalnya ada permintaan barang yang sangat banyak, ya. Misalnya kita ambil contoh ketika ada perayaan-perayaan, ada hari raya, sehingga pada saat itu waktu ini sangat memberikan manfaat yang luar biasa, yang misalnya seseorang yang biasanya menjual di hari-hari biasa hanya bisa memberikan atau menjual barang 5 biji misalnya, tetapi karena ini banyak masyarakat yang memerlukan barang itu pada saat-saat tertentu, misalnya di hari raya, sehingga waktu itu menjadi satu momen yang sangat memberikan kontribusi terhadap tadi kegunaan waktu itu. Yang berikutnya ada guna milik, yaitu ketika seseorang misalnya butuh memanfaatkan fasilitas orang lain, ya, sehingga dengan pemanfaatan itu dia bisa memberikan bantuan kepada orang lain untuk memanfaatkan. Misalnya orang yang mengontrak rumah, atau mungkin memanfaatkan sewa kendaraan, ya. Jadi barang itu oleh pemiliknya, ya, dimanfaatkan untuk dikelola oleh pihak lain ataupun dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu artinya guna milik, ya. Jadi ada seseorang yang memiliki suatu barang, kemudian barang itu dimanfaatkan oleh orang lain yang akhirnya memberikan manfaat atas barang itu, yang barang itu adalah bisa digunakan oleh pihak-pihak lain. Jadi sebagai pendahuluan berkaitan dengan kuliah untuk sistem produksi, ya, di dalam ekonomi Islam. Mungkin akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain.
Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.